lo sering lihat postingan-postingan gue yang the frontal abis. Itu tuh sebenarnya kita emang lagi nge-branding diri sendiri sebenarnya. Hari itu gue share, besok gue share lagi. Buat apa sih lo posting gitu? Mencari validasi atau engagement sih sebenarnya? Kalau lo sebenarnya nggak nyaman, lo skip aja. Cuman apa iya gue peduli lo makan siang apa? Sosial media itu kan ruang publik, digital platform yang bebas digunain untuk lu posting apa aja. Tapi nggak semua orang nyaman lihat postingan lu yang sifatnya oversharing. Nah, sebelum kita bahas soal perdebatan tentang oversharing, gue mau nanya nih, sejauh apa lo ngasih batasan buat cerita di sosial media yang notabene-nya itu ruang publik digital? Gua mau sharing itu, menurut gua mikirnya kayak ini orang pasti ada yang belum tahu nih, di entah jauh di mana, artikel dari mana-mana pun itu gua share ulang. Hari itu gua share, besok gua share lagi. Buat apa? Lu jangan cuma hidup kerja doang tapi nggak tahu tentang masalah pemerintah misalnya. Iya, cuman apa iya gue peduli lo makan siang apa? Emang gue peduli lu makannya kikil sama dadar? Kalau dari gue, batas lo oversharing itu sampai masak jam berapa, pakai baju apa, lokasi di mana, tuh 3 itu. Maksudnya biar, oh Bayu tuh ada masalah gini, dia sharing ke media sosial, ternyata ada beneran juga ya. Emang lu menemukan jalan keluarnya gimana? Gue menemukan, cuman gue nunggu orang lain aja. Semoga yang lo lihat itu bisa jadi pembelajaran. Benar, tapi bukan berarti tidak lewat postingan lu yang isinya kikil sama telur dadar itu. Orang bisa belajar dari mana-mana aja. Bisa dari buku, bisa dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain ya, itu dari postingan gua. Nah iya nggak penting lah, mendingan lu belajarnya dari buku Atta Halilintar. Atta Halilintar ada nggak kayak ngomongin, aduh gua hari ini belum berak nih, 2 hari, biasanya sehari bisa 3 kali udah berak jam 7. Gak tahu, gue nggak follow Atta Halilintar soalnya. Kenapa lo bisa ngomong Atta Halilintar? Karena gue beli bukunya. Fun fact, gue kasih tahu biar nggak gaptek. Jadi konten yang jujur dan emosional itu, yang katanya dicap sebagai konten oversharing, itu sengaja dibikin biar dapat engagement tinggi sama pelakunya. Bener nggak? Menurut lo lucu lo gitu? Nih bakar dulu. Oh ya, oke, thank you. Ini jarum super MLD fresh cola. Buat apa sih lo posting gitu? Mencari validasi atau engagement sih sebenarnya? Ya gue mau sharing, mau gue keluarin semua keluh kesah gue. Kalau itu jadi engagementnya bagus, why not? Ya, berarti sebenarnya lo cloud chaser dong. Terutama selebgram ya gitu ya, atau apalah gitu lah ya, apa ya, influencer oh ya gitu. Masak, dandang masak telur dadar. Hari ini aku pakai apron dari ini, hari ini aku pakai baju gini. Tapi lu sadar nggak itu bisa membuat opportunity baru buat dia? Dia masak pakai apron by brand A. Terus gue pakai garam by brand B. Itu bisa membuka opportunity untuk dari si brand A dan B itu, wah dia ternyata orang konten nih, ajak konten collabs gitu loh. Jadi kan opportunity juga. Nah, sekarang kalau konten yang sifatnya oversharing, tapi soal percintaan atau masalah keluarga, yang sering lo temuin di sosmed tuh kayak gimana sih? Sama aja menurut gua. Emang Benang merah sama aja. apa? Kalau oversharing tentang misal putus nih, ya kan, dia putus, terus dia ngejelasin, anjing, ternyata pacar gue tuh begini, gini, lala lili. Nah, dia jelasin, ternyata dia tuh gini loh. Muncullah balasan DM dari story tersebut, ya kan. Beb, emang lu kenapa? Gini Beb. Dari orang yang menceritakan, itu bisa melegakan, karena dia akhirnya cerita. Nah, kalau gue patah hati. Ya gue cukup cerita ke temen gue, ke sahabat gue kenapa. Gue ajak dia ngopi, kita ngobrol. Gue lagi gini nih bro, gini. Selesai. Kalau teman gue masih nggak cocok, gue psikolog. Itu udah selesai. Semua orang tuh nggak perlu tahu lo lagi kenapa gitu.
Emang dengan lu nge-share masalah lu hilang? Siapa tahu? Kalau enggak, tapi gue nggak masuk akal loh. Misalnya gini, lo putus sama cowoknya kenapa-napa. Ya mungkin sebenarnya ketika lo sharing kenapa lo putus sama cowok, mungkin dilebih-lebihkan. Atau putus sama cewek, dia sharing tuh, cowok-cowok banyak yang kayak gitu di close friend. Menurut gue lo nggak dewasa kayak gitu. Lo apa? Lo cuma butuh apa? Validasi. Asik. FVALIDASI. Sosial media itu diciptakan untuk lo menampilkan sesuatu, kegiatan lo dan apa yang lo punya. Jadi semua orang itu caper di medsos. Ya berhak caper di medsos juga nggak apa-apa. Cuman kadar noranya aja yang bisa kita ukur. Bener nggak? Ya kita follow-followan kan. You see my story. I see you. Yes. You can see me. Yes. Apa aja gua storyin. Bisa dikatakan norak nggak sih? Dengan lantang gue jawab no. Nggak norak. Gini, lo punya utang. Misal, lo punya utang sama orang. Lo posting, lo lagi di mana nih? Dan bayar dong utang lo 10 juta ini nih. Sorry, 200.000 ini nih. Tapi lo posting. Gue datengin. Botol Bang Bayu. Malu tuh anjing. Bayar utang lo. Malu nggak? Harusnya lu sadar nih ya, oversharing itu bisa jadi bumerang buat diri lu sendiri. Nih ya, jadi apa yang lu posting hari ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Bisa jadi in-jokes buat orang-orang, bisa di roasting sama circle lu di kemudian hari. Beneran, sumpah. Misalkan ya, lu seorang Bayu Botombung, party ke Bali. Beda baby. Lagi nongkrong. Bener, gue main kopi lo dong. Oh boleh nih, sikat aja nih. Tapi nggak se-fresh jarum super MLD fresh cola ya. Gila. Ini gue dari tadi nggak putus-putus. Terus lu di-share sama temen lu, lagi muntah-muntah. Gue. Terus lu tiduran di jalan raya. 5 bulan kemudian ada orang nge-stitch videonya. Ini dia nih si Botombung Bayu ini. Botombung Bayu. Karena lu oversharing, orang itu kan jadi punya perspektif yang beda dari apa yang lu sharing. Di situ si orang itu akan, ih gila, dia nggak punya duit ya. Itu adalah tugas gua untuk merubah perspektif buruk jadi bagus. Kalau gua, ini pas gua kemarin lagi alay banget anjing. Tapi kok iya ya, kok alay juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi ada penyesalan dong. Enggak, kalau gua sih enggak. Jadi mungkin itu jadi konten banking gua dong. Jadi nih ya, kalau kita lihat di lain hal, yang ngerasa keganggu itu bukan yang oversharing justru. Mungkin karena followers lu yang kepo aja kali, pengen tahu lu ngapain. Gara-gara dia peduli aja, jadi dia tahu kalau lu oversharing. Sebenarnya kalau mau simple, lu tinggal mute atau unfollow aja. Lu nge-follow gua, lu sering lihat postingan-postingan gua yang the frontal abis. Segala macam deh. Itu tuh sebenarnya emang gue kan emang mau nge-share kan. Iya. Dalam pikiran gue, itu orang-orang belum pada tahu. Misalnya itu jatuh di penglihatan lo, Bayu posting ini orang udah lihat, ya kan? Dari gue, bodo amat. Kalau lo sebenarnya nggak nyaman, lo skip aja. Tapi kalau lo nggak skip, lo nontonin, lo berarti peduli sama konten itu. Fun fact, gue kasih tahu biar nggak gaptek. Di era digital kayak sekarang ini, yang namanya privacy itu barang mewah dan paling mahal. Tapi sayangnya, banyak orang yang malah ngasih gratis. Bener nggak? Nah, di era digital kita ini, itu tuh udah ada garis yang tipis banget sama privasi. Nah, privasi buat gue sekarang itu adalah barang mewah. Karena sekarang orang udah bisa ngasih semua hal itu tuh dengan gratis. Ya, balik lagi, lo lagi di mana, lo bisa posting. Kenapa sekarang orang ngasih gratis? Itulah kenapa gue nggak mau oversharing. Balik lagi ke noraknya itu. Iya. Ya. Dia bisa ngolah noraknya sedemikian rupa biar nggak jadi privacy yang gratis. Menurut gua, ya. Contoh? Balik lagi ke warteg. Nah, balik lagi ke obrolan kita awal, makan di warteg. Bayu makannya warteg. Oh, gua kayaknya tahu nih kayaknya warteg Bahari di sini nih. Tapi gua tulisnya Cafe Dalmar. Nah, sekarang kalau yang orang lokasinya seperti apa yang lu makan, balik lagi nih. Gua
Pecut lagi lu nih. Ayo bang. Lihat pos. Mitos atau fakta? Jadi, serapi apapun lo nge-branding diri lo di sosmed, ujung-ujungnya diri asli lo tetap kelihatan kan. Nggak bisa ditutup-tutupin. Medsos tuh banyak banget kan, kok. Kayak Instagram, TikTok segala macam lah. Ya kita pelaku sosmed Iya. lah, iya sama lah. Itu tuh sebenarnya kita emang lagi nge-branding diri sendiri sebenarnya kan. Benar. Benar. Cuman pada ujung-ujungnya kan nanti kita secara tidak sadar akan memperlihatkan keaslian kita kan. Lu mau moles gimana pun segala macem, ketahuan juga ujung-ujungnya sebenarnya. Momen moles, momen menunjukkan aslinya itu yang dimana orang tuh harus pintar-pintar buat menunjukkan keasliannya dia. Berarti lu ngebohongin diri sendiri dong. Itu alter ego gua. Kan asli lu kan nggak gitu. Enggak, aslinya gimana misalnya gua nih? Lo lihat gua aslinya gimana? Aslinya kayak gini. Kita kan bercanda. Ya. Tapi kan di sosial media lu kan, semua orang di sosial media itu bisa menjadi siapapun. Jawabannya adalah fakta, tapi nggak sepenuhnya. Ini tuh gimana lo pinter-pinter molesnya aja. Karena di sosial media itu lo bisa jadi siapa aja. Yang bikin lo kelihatan aslinya adalah bawaan diri lo, karakter diri lo. Itu bisa kelihatan dari gimana lo nulis caption, gimana cara lo pamer, gimana cara lo menempatkan diri lo di sosial pas di sosial media gitu, menanggapi sesuatu, itu bisa kelihatan nih, lama-lama. Karena sosial media itu platform yang lo pakai buat jangka panjang. Lama-lama kelihatan lo aslinya kayak gimana.